kabar kurang menggembirakan bagi Aston Villa. Penyerang utama mereka, Marcus Rashford, terancam mengakhiri musim lebih awal akibat cedera. Ternyata, cedera yang dialaminya lebih serius dari yang diperkirakan, sehingga ia harus menjalani proses pemulihan yang intensif. Hal ini membuat Rashford kemungkinan besar tidak dapat tampil dalam 4 pertandingan tersisa di Premier League musim ini. Cedera Rashford jelas menjadi kerugian besar bagi Villa dalam usaha mereka meraih tiket Liga Champions. Rashford, yang dipinjam dari Manchester United, telah menjadi andalan pelatih Emery di lini depan. Selama 17 pertandingan di semua kompetisi, Rashford berhasil mencetak 4 gol dan memberikan 6 assist. Namun, masih belum ada kepastian apakah ia akan dipermanenkan untuk musim depan. Masa depan Trent Alexander-Arnold di Liverpool semakin menjadi sorotan hangat. Paul Robinson, mantan kiper timnas Inggris, menyatakan keyakinannya bahwa transfer Alexander-Arnold ke Real Madrid sudah menjadi kesepakatan yang tak terhindarkan. Robinson berpendapat bahwa jika pemain internasional Inggris itu batal bergabung dengan raksasa La Liga, itu akan menjadi salah satu U-turn terbesar dalam sejarah sepak bola. Ia menambahkan bahwa para petinggi Liverpool sudah menyadari bahwa kepergian bek kanan andalan mereka akan terjadi pada musim panas ini. Dengan kontraknya yang akan berakhir di akhir musim dan belum adanya kesepakatan baru, banyak yang percaya bahwa Los Blancos sedang mempersiapkan panggung bagi Alexander-Arnold untuk bersinar di kompetisi La Liga. RB Leipzig muncul sebagai klub terdepan yang berpotensi besar untuk merekrut kiper cadangan Barcelona, Iñaki Peña, di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Vichajes, sejumlah tawaran telah datang menghampiri Peña menjelang dibukanya bursa transfer. Namun, Leipzig tampaknya menjadi klub yang paling serius dalam mengejar tanda tangannya. Peña dikenal memiliki keterampilan teknis yang mumpuni, serta sudah terbiasa berlatih dan bermain di lingkungan klub yang menuntut performa tinggi seperti Barcelona. Walaupun ia dihormati dan dihargai oleh rekan-rekan setim dan staf pelatih di Barcelona, situasi yang dihadapinya saat ini tidak lagi dapat dipertahankan. Dengan minimnya kesempatan bermain dan keinginannya untuk berkembang di lingkungan yang lebih mendukung, Peña semakin bertekad untuk meninggalkan klub asal Catalonia tersebut. Fiorentina terus menggoda Thomas Muller agar bersedia bergabung dengan klub Serie A tersebut setelah sang gelandang veteran memutuskan untuk meninggalkan Bayern Munchen di akhir musim ini. Fiorentina menjadi salah satu tim yang tertarik pada legenda Bayern yang siap meninggalkan Allianz Arena. Jurnalis Italia, Nicolo Ceccarini, melaporkan tentang situasi gelandang serang berusia 35 tahun itu. Ceccarini mengungkapkan bahwa Fiorentina telah melakukan pendekatan tidak langsung untuk menjajaki kemungkinan mendatangkan Muller di bursa transfer musim panas mendatang. La Viola berupaya memperkuat tim mereka dan mencari celah yang perlu diperbaiki dalam skuad menjelang musim baru. Pasalnya, Fiorentina ingin berjuang meraih tiket untuk berlaga di Liga Champions. Nasib Brahim Diaz di Real Madrid mulai menjadi tanda tanya setelah ia kesulitan mendapatkan menit bermain akhir-akhir ini. Menurut jurnalis Santi Ortego di Radio Estadio, ada rasa ketidakpuasan di dalam klub mengenai penampilan Brahim musim ini. Ia dinilai belum mampu mempertahankan performa gemilang yang ditunjukkan pada musim lalu. Kehadiran Arda Güler, yang berhasil memanfaatkan kesempatan yang ada, semakin memperumit posisi pemain internasional Maroko ini dalam tim. Namun, tidak adil jika semua kesalahan dibebankan kepada Brahim. Real Madrid secara keseluruhan sedang mengalami masa-masa sulit dengan permainan yang tidak konsisten, dan beberapa pemain lainnya juga belum menunjukkan performa terbaik mereka. Arsenal dilaporkan akan kembali membidik penyerang Chelsea, Christopher Nkunku, di bursa transfer musim panas 2025 setelah upaya mereka untuk merekrutnya pada Januari lalu gagal. Pemain berusia 27 tahun ini masih kesulitan untuk mendapatkan posisi inti di bawah arahan Enzo Maresca, hanya tampil sebagai starter 9 kali di Premier League musim ini. Menurut kabar dari RMC Sport, baik Arsenal maupun Bayern Munich telah melakukan pendekatan kepada Christopher Nkunku pada bulan Januari lalu. Keduanya diperkirakan akan kembali mengajukan tawaran pada musim panas mendatang, terutama karena Nkunku menunjukkan minat untuk bergabung dengan klub yang berlaga di Liga Champions musim depan. Juve telah merancang strategi untuk bursa transfer musim panas, dengan Victor Osimhen sebagai salah satu target utama. Namun, belakangan ini, striker asal Nigeria itu dilaporkan sudah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Manchester United. Sementara itu, penyerang Nigeria lainnya, Ademola Lookman dari Atalanta, juga sering disebut-sebut sebagai opsi alternatif. Namun, Ladia melaporkan bahwa Juve kini juga mengincar Matteo Retegui sebagai salah satu pilihan mereka. Meski begitu, menurut Tuttosport, Juve harus merogoh kocek setidaknya 50 juta euro untuk mengamankan jasa penyerang timnas Italia tersebut. Juventus dilaporkan tengah mengincar Giovanni Leoni setelah penampilan gemilang sang bek tengah Parma menarik perhatian direktur olahraga, Cristiano Giuntoli.
Menurut informasi yang beredar di Italia, pemain berusia 18 tahun ini kini menjadi salah satu target utama si nyonya tua menjelang bursa transfer musim panas. Lebih lanjut, Calcio Mercato mengungkapkan bahwa Giuntoli tertarik pada Leoni karena usianya yang masih muda dan potensinya yang besar. Leoni dianggap sebagai sosok yang dapat menyuntikkan energi baru ke dalam skuad, dan penampilannya diyakini layak untuk membawanya ke Juventus. Selama bertahun-tahun, nama Erling Haaland selalu muncul dalam spekulasi mengenai kepindahannya ke Real Madrid. Setelah rumor tentang transfer ke Los Blancos kembali mencuat, agen Haaland, Rafaela Pimenta, akhirnya memberikan tanggapannya. Perwakilan dari bintang sepak bola Norwegia ini menegaskan bahwa tidak mengherankan jika Haaland sering dikaitkan dengan klub raksasa tersebut, meskipun ia baru saja menandatangani kontrak jangka panjang. Namun, meski minat dari Real Madrid tetap ada, sepertinya langkah konkret untuk membawa Haaland ke Santiago Bernabeu semakin sulit terwujud. Sementara itu, Los Merengues memiliki fokus lain menjelang jendela transfer musim panas, terutama dalam memperkuat lini pertahanan mereka dengan rencana untuk mendatangkan bek kanan, serta kemungkinan mencari bek tengah dan bek kiri juga sedang dipertimbangkan. Juventus kini berada dalam keadaan siaga tinggi setelah Ipswich Town terdegradasi dari Premier League, yang berarti klausul pelepasan target transfer mereka, Liam Delap, kini telah diaktifkan. Dalam beberapa bulan terakhir, Juventus telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap Delap, dan sekarang, dengan klausul tersebut aktif, mereka memiliki kesempatan untuk merekrut pemain muda berbakat ini. Namun, Juventus tidak sendirian dalam perburuan ini. Mereka harus bersaing dengan klub-klub besar Premier League lainnya, seperti Manchester United dan Chelsea, yang juga mengawasi perkembangan pemain ini dengan seksama. Juventus dilaporkan akan berjuang habis-habisan untuk menjaga Kenan Yildiz, yang kabarnya menjadi incaran beberapa klub papan atas Eropa di musim panas ini. Menurut informasi dari Tutto Mercato Web, Juventus dengan tegas menegaskan bahwa Yildiz tidak akan dilepas dalam keadaan apapun. Mereka telah mengukuhkan posisi sang pemain, menjadikannya bagian integral dari rencana jangka panjang klub. Yildiz sendiri dilaporkan merasa bahagia di Turin dan tidak menunjukkan keinginan untuk berpindah. Perkembangannya dikelola dengan penuh perhatian, mencerminkan kesadaran Juventus akan pentingnya mempercayai bakat muda, daripada membiarkan mereka bersinar di klub lain. Kiper Manchester United, Andre Onana, kini tengah mempertimbangkan untuk meninggalkan klubnya di musim panas ini dan sedang menjajaki kemungkinan untuk pindah ke Arab Saudi. Menurut laporan dari Foot Mercato, Onana sedang melakukan pembicaraan awal dengan perwakilan NEOM, klub Arab Saudi yang didukung oleh dana investasi publik. NEOM baru saja naik ke divisi utama dan diperkuat oleh mantan bintang Premier League seperti Said Benrahma dan Ahmed Hegazi. Onana dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan klub ini, memberikan angin segar bagi NEOM untuk menyelesaikan proses transfer. Meskipun kesepakatan belum terjalin, langkah ini menunjukkan adanya perubahan sikap dari kiper asal Kamerun tersebut. Manchester United berpeluang untuk mendatangkan kiper baru dari klub Bundesliga, Borussia Dortmund, yaitu Gregor Kobel, pada bursa transfer musim panas 2025. Dengan semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan Diogo Costa, Manchester United kini dikabarkan memiliki target lain untuk mengisi posisi penjaga gawang. Menurut laporan dari Chalked Offside, Setan Merah menunjukkan ketertarikan terhadap Gregor Kobel, yang saat ini bermain untuk klub besar Bundesliga. MU percaya bahwa kiper internasional Swiss ini dapat memberikan tantangan bagi Andre Onana, sehingga bisa meningkatkan performanya. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa penyerang Parma, Angeon Bonni, kini menjadi incaran sejumlah klub Serie A setelah Nottingham Forest menunjukkan ketertarikan untuk merekrut pemain berusia 21 tahun tersebut di bursa transfer Januari. Bonni, yang telah mencetak 6 gol dalam 32 laga di Serie A musim ini, kini menarik perhatian banyak klub di Italia. Romano melaporkan bahwa meskipun Nottingham Forest dari Liga Premier sudah meliriknya, kini beberapa tim Serie A juga ikut meramaikan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Carlo Ancelotti tengah bersiap untuk melanjutkan diskusi mengenai kemungkinan mengambil alih posisi pelatih tim nasional Brasil menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada bulan Juni. Pelatih berusia 65 tahun asal Italia ini akan bertemu dengan perwakilan yang mewakili Federasi Sepak Bola Brasil, CBF. Ancelotti menyatakan bahwa masa depannya adalah topik yang akan dibahas dalam beberapa minggu ke depan, bukan saat ini, setelah Real Madrid mengalami kekalahan telak di final Copa del Rey melawan Barcelona di Seville pada hari Sabtu. Namun, Diego Fernandes, seorang pengusaha Brasil yang mewakili CBF, terlihat hadir di pertandingan tersebut. Diketahui bahwa kunjungan terakhir Fernandes ke Eropa termasuk rencana untuk membujuk Ancelotti agar mau menerima tawaran melatih di Brasil segera setelah musim kompetisi domestik Spanyol berakhir.
Ini berarti Ancelotti mungkin akan meninggalkan Real sebelum Piala Dunia antar klub yang akan berlangsung di Amerika Serikat musim panas ini. Inter Milan kembali terpeleset di pekan ke-34 Serie A 2024-2025. Berhadapan dengan AS Roma, La Beniamata tumbang dengan skor 0-1. AS Roma unggul berkat gol Mathias Soule di babak pertama. Berkat tambahan 3 poin ini, AS Roma naik ke peringkat kelima dengan raihan 60 poin. Sementara kekalahan ini membuat Inter turun ke peringkat kedua dengan raihan 71 poin. Manchester City masih terlalu tangguh untuk Nottingham Forest. The Citizens memetik kemenangan meyakinkan 2-0 untuk melangkah ke final FA Cup 2024-2025. Kali ini, Nottingham menyuguhkan perlawanan impresif, tapi Man City menunjukkan kelasnya. 2 gol kemenangan Man City dicetak oleh Rico Lewis, 2, dan Joshua Gvardiol, 51. Kemenangan ini mengantar Man City ke final FA Cup 2024-2025 dan akan berhadapan dengan Crystal Palace yang di partai lain menyingkirkan Aston Villa. Liverpool resmi mengunci gelar juara Premier League 2024-2025 usai menghajar Tottenham dengan skor telak 5-1. Kali ini, Tottenham mencetak gol lebih dahulu lewat aksi Dominic Solanke di menit ke-12. Namun, Liverpool lantas membalikan kedudukan lewat gol-gol Luis Diaz, 16, Alexis McAllister, 24, Cody Gakpo, 34, Mohamed Salah, 63, dan own goal Destiny Udogie, 69. Tambahan 3 poin membuat Liverpool nyaman di puncak klasemen dengan 82 poin dari 34 laga. Unggul jauh dari Arsenal di peringkat 2, 67, dan dipastikan tidak lagi terkejar. Napoli memetik kemenangan mudah atas Torino dengan skor 2-0. Partenopei mendapat dorongan dalam persaingan Scudetto dengan Inter Milan. Scott McTominay menjadi pahlawan kemenangan Napoli atas Torino dengan 2 golnya. Kemenangan ini membawa Napoli menjauh di puncak klasemen Serie A dengan 74 poin. Kini mereka unggul 3 poin atas Inter Milan yang sebelumnya kalah dari AS Roma. Raksasa Liga Inggris Manchester United sukses memaksakan hasil seri lawan Bournemouth di pertandingan pekan ke-34 Premier League. Gol Bournemouth dicetak oleh Antoine Semenyo. Sementara gol Man United dicetak Rasmus Højlund. Hasil ini membuat Man United mengemas 39 poin dari 34 laga dan mereka ada di posisi 14 klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Sedangkan Bournemouth ada di posisi 10 dengan koleksi 50 poin.